Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Pisces, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Maret 2022. Oke, reading kali ini sebenarnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini, ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Chariot, terus The Magician, kartu Death, The Moon, The Hangman, Temperance, 4 tongkat, 4 koin, The Hermit, dan terakhir Queen of Wands. Oke, terus tema untuk bintang Pisces untuk bulan Maret 2022 adalah kartu Queen of Cups. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio, Pisces, Cancer, ya. Oke, oh ya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam, ya, bagaimana kisah asmaramu untuk bulan Maret nanti. Oke, kita lanjut. Tadi tema untuk bintang kalian ya, bintang Pisces, kartunya ini, Queen of Cups. Oke, Pisces, kartu Queen of Cups. Jadi artinya beberapa dari kalian untuk bulan Maret nanti mungkin akan belajar untuk menggunakan intuisi. Soalnya kartu ini pada dasarnya melambangkan seseorang yang intuisinya sangat tajam, ya. Jadi untuk bulan Maret nanti, teman-teman kalau bisa pergunakan intuisimu ketika ingin melangkah maju ke depan ataupun ketika harus mengambil langkah dan keputusan yang penting. Jadi kalau misalnya kamu itu lagi merasa tidak pasti, lagi merasa ragu ya, bimbang, gunakan saja feelingmu. Intuisimu akan bekerja dengan sangat aktif selama bulan Maret nanti ya. Gunakan intuisimu ketika harus menentukan kira-kira keputusan apa yang harus diambil, baik itu dalam karir, dalam percintaan ya, dalam keuangan dan lain sebagainya ya. Oke, terus lihat di bawahnya kartu Wheel of Fortune. Ya, jadi kartu ini melambangkan keberuntungan dan perubahan positif. Jadi ceritanya beberapa dari kalian selama bulan Maret nanti akan mencoba untuk memutar roda keberuntungan. Ya, jadi kamu tuh lagi butuh perubahan nih, Pisces. Lagi mencoba untuk memutar roda keberuntungan dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan perubahan dalam kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk merubah cara ketika ingin menyelesaikan pekerjaan, cara ketika melakukan bisnis, ya, cara ketika ingin mendekati seseorang dan lain-lain. Jadi ceritanya ada suatu hal nih yang akan kamu ubah Pisces ke arah yang lebih baik tentunya. Dan jangan lupa dengan kartu Queen of Cups sebagai tema utama, nantinya kalian itu merasa perlu untuk apa? Untuk menggunakan feeling dan intuisi ketika ingin melakukan perubahan tersebut, ya. Jadi apapun itu memang pergunakan intuisimu teman-teman. Ya, ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik dalam bulan Maret nanti, ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Knight of Swords dan kartu 7 cawan. Oke, jadi Pisces, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin terlalu cepat sekali ya dalam berpikir. Knight of Swords. Jadi di sini aku lihat kalian itu lagi ingin cepat-cepat mengejar suatu tujuan, akan tetapi mungkin agak sedikit terburu-buru. Mungkin ada suatu hal yang tidak kamu pertimbangkan dengan mendalam selama ini, ya. Ada sebuah keputusan yang terlalu cepat yang sudah kamu ambil akhir-akhir ini. Misalnya mungkin keputusan dalam karir, dalam percintaan dan lain-lain, ya. Dan aku lihat di sini perasaanmu tuh lagi bimbang sekali loh, teman-teman. Ada kartu 7 cawan. Di sini kamu tuh lagi seolah-olah merasa ragu dan bimbang mengenai keputusan yang ingin kamu ambil. Sehingga apa? Sehingga kamu tuh terkesan ya terlalu cepat ketika ingin mengambil keputusan yang penting mengenai suatu hal. Ini sudah kamu lakukan Pisces akhir-akhir ini. Ya, jadi apapun itu, kalau bisa usahakan lebih pelan-pelan lagi, pertimbangkan secara mendalam mengenai keputusan yang akan kamu ambil. Agar apa? Agar tidak salah besar, ya. Dan intinya dengan kartu Queen of Cups sebagai tema utama, tenang saja, ya. Untuk bulan Maret nanti, aku lihat kalian tuh bisa menggunakan feeling dan intuisi ketika harus membuat keputusan yang terbaik dalam kehidupanmu masing-masing, ya. Oke? Oke, kita lanjut ya. Kita langsung lihat kartu yang ada di tengah. Yang pertama ada kartu The Chariot. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer.
Oke, jadi ceritanya Pisces, di minggu pertama nanti, beberapa dari kalian mungkin mulai kembali optimis pikirannya. Ya, kartu ini melambangkan seseorang yang luar biasa pede, sangat optimis. Jadi cukup bagus energinya. Di minggu pertama kalian tuh mulai lebih pede lagi ketika ingin melangkah maju, ketika ingin melakukan sesuatu hal. Jadi ada semacam rasa kepercayaan diri yang tumbuh dalam dirimu, Pisces, di minggu pertama. Jadi kalian tuh lebih optimis bahwa semua yang kamu lakukan pasti bisa berhasil, ya. Oke. Terus sebagai tantangannya ada kartu The Magician. Oke, jadi artinya selama bulan Maret nanti kamu tuh ditantang untuk apa? Untuk lebih kreatif, teman-teman. Kartu ini melambangkan kreativitas, ya. Jadi pergunakan cara-cara yang kreatif ketika ingin mencapai tujuanmu masing-masing. Misalnya, ya, coba sekali-kali gunakan cara yang lebih kreatif untuk mencari uang, ya, untuk bekerja, untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor, misalnya, ya. Pergunakan cara-cara yang kreatif ketika ingin PDKT dengan seseorang, ya. Jadi intinya Pisces, kamu tuh diminta untuk lebih kreatif pikirannya selama bulan Maret nanti, ya. Oke. Terus at the foundation ada kartu Death. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio. Ya, kartu Death melambangkan transformasi dan perubahan. Jadi jelas banget di masa lalu mungkin beberapa dari kalian lagi fokus untuk berubah. Ya, sengaja melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin kalian itu memang lagi butuh perubahan, Pisces. Misalnya mungkin melakukan perubahan dalam cara bekerja, dalam cara mencari uang, ya, perubahan ketika ingin mendekati seseorang dan lain sebagainya. Jadi jelas banget di masa lalu ada suatu hal yang ingin kamu sengaja ubah, teman-teman. Perubahan ke arah yang lebih baik, ya. Oke, terus ada recent past, ada kartu The Moon. Jadi mungkin memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer. Ya, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi ceritanya, Pisces, beberapa dari kalian selama bulan Februari kemarin mungkin pernah mengalami faktor ketidakpastian. Ada sesuatu hal yang terasa tidak pasti nih ketika harus melangkah maju ke depan. Ya, dan ketidakpastian tersebut telah membuat kamu tuh merasa bimbang sekali hatinya. Ya, bimbang dan ragu ketika harus memilih keputusan yang tepat. Misalnya mungkin pernah mengalami ketidakpastian dalam soal pekerjaan, soal keuangan, ya, ketidakpastian dalam hubungan asmara dan lain-lain. Ini sudah terjadi selama bulan Februari, ya. Oke. Terus di sebatas ada kartu The Hangman. Jadi ceritanya selama bulan Maret nanti fokus pikiranmu itu apa? Ini kartunya The Hangman. Jadi kamu tuh lebih fokus untuk apa? Untuk menggunakan cara berpikir yang berbeda, pola pikir yang baru ketika ingin menilai seseorang ataupun ketika ingin menilai sesuatu hal. Jadi apapun keputusan yang akan kamu ambil, pergunakan ini sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Mungkin sudut pandang yang selama ini kamu gunakan tidak berlaku lagi. Jadi perlu sekali-kali mengubah pola pikirmu. Menggunakan perspektif yang berbeda ketika ingin mengambil keputusan yang tepat, ya. Oke. Terus energi yang terjadi di minggu kedua ada kartu Temperance. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius. Oke, jadi ceritanya teman-teman, di minggu kedua beberapa dari kalian mungkin akan menggunakan pertimbangan yang sangat mendalam ketika ingin mengambil keputusan. Kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi pelan-pelan saja ketika ingin memilih suatu keputusan yang terbaik, teman-teman. Ya, lakukan pertimbangan. Ya, resikonya seperti apa? Pro dan kontranya seperti apa. Intinya jangan terburu-buru, terutama di minggu kedua. Apalagi tema utamamu juga kartunya Queen of Cups. Jadi di minggu kedua, aku lihat mungkin kalian tuh lagi berusaha untuk mendengarkan feeling dan intuisi ketika harus mengambil keputusan yang terbaik. Ya, oke? Dan jangan lupa lakukan pertimbangan yang mendalam di sini, ya, di minggu kedua. Terus di minggu ketiga ada kartu 4 tongkat yang melambangkan fondasi yang kokoh. Jadi ceritanya Pisces, di minggu ketiga nanti mungkin kalian tuh lebih fokus untuk membangun kembali fondasi dalam hidupmu ke arah yang lebih stabil dan kokoh. Misalnya mungkin lagi fokus untuk membangun nih hubungan dengan seseorang, membangun karir, membangun bisnis dan lain-lain. Jadi kamu tuh lagi lebih fokus untuk membangun fondasi di minggu ketiga, ya. Terus kita lanjut, di sini ada kartu 4 koin. Jadi ceritanya Pisces, selama bulan Maret nanti orang lain akan melihatmu lagi menantikan berita yang penting, ya. Ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian, ya. Oke. Terus di sini juga ada kartu The Hermit. Jadi mungkin ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Virgo. Oke, kartu The Hermit melambangkan proses analisa.
Jadi artinya memang selama bulan Maret nanti kamu tuh lagi punya harapan besar untuk apa? Untuk bisa melakukan analisa yang tepat mengenai kondisi tertentu. Misalnya mungkin lagi ingin melakukan analisa terhadap hubungan cinta terhadap seseorang nih, ya. Bisa juga mungkin analisa yang tepat mengenai kondisi pekerjaan dan lain-lain. Ini harapan utamamu. Jadi di sini kamu tuh lagi punya harapan agar bisa melakukan analisa dengan sangat tepat dalam bulan Maret, ya. Oke. Dan di minggu keempat ada kartu Queen of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kondisinya cukup bagus di minggu keempat, teman-teman. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang ambisius, ya, punya semangat tinggi. Jadi semangatmu tiba-tiba akan muncul kembali nih di minggu keempat. Jadi ada semacam ambisi besar yang ingin kamu kejar dan ada semangat tinggi juga untuk mengejar tujuan tersebut. Ya, jadi kondisinya cukup bagus. Oke, jadi intinya dengan kartu Queen of Cups sebagai tema utama secara keseluruhan nih, ya, untuk bulan Maret bisa disimpulkan kalian itu lagi mencoba untuk mendengarkan feeling dan intuisi ketika harus mengambil langkah dan keputusan yang penting, ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi di minggu pertama ada kartu The Chariot, jadi cukup bagus energinya. Di sini aku lihat kalian itu lagi optimis. Mulai merasa pede ketika ingin melakukan sesuatu hal, ya. Oke, terus di minggu kedua ada kartu Temperance, jadi lakukan pertimbangan yang mendalam, ya, di minggu kedua mengenai sesuatu hal yang ingin kamu lakukan. Oke, terus di minggu ketiga ada kartu 4 tongkat, mungkin di sini kalian tuh lebih fokus ke dalam fondasi kalian. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu bangun kembali secara perlahan-lahan, ya. Dan terakhir di minggu keempat ada kartu Queen of Wands. Jadi ada semangat tinggi nih dalam dirimu, teman-teman, ya. Semangat tinggi untuk mengejar ambisi dan target masing-masing, ya. Oke, jadi apapun itu memang perlu untuk tetap semangat, ya. Jangan menyerah di tengah jalan. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar, teman-teman. Oke. Yang pertama ada kartu ini King of Cups dan satunya lagi kartunya ini 2 tongkat. Oke, cukup menarik energinya. Jadi memang di sini ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, Cancer nih, ya. Oke, jadi untuk segi percintaan, aku lihat memang untuk bulan Maret ada semacam rencana penting yang akan kamu mulai pikirkan, teman-teman. 2 tongkat. Ya, ini berlaku untuk yang lagi single maupun couple. Misalnya, bagi yang lagi single ya, mungkin nantinya kalian tuh merasa perlu untuk menyusun rencana lebih matang lagi ketika ingin PDKT dengan seseorang. Mungkin ada yang lagi naksir dengan seseorang nih ya. Jadi kamu tuh lagi ingin menyusun rencana lebih mendalam dengan kartu 2 tongkat. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya Queen of Cups tadi. Jadi gunakan intuisimu, teman-teman, ketika ingin menyusun rencana, ya, bagaimana caranya untuk mendekati dia, ya. Mungkin kalian itu perlu untuk melakukan pertimbangan yang mendalam, apalagi di minggu kedua ada kartu Temperance, ya. Lakukan pertimbangan yang mendalam, kira-kira orang tersebut sukanya seperti apa, ya, apa karakter dia, sifat dan kepribadiannya seperti apa. Jadi lakukan pertimbangan yang mendalam, kira-kira orang itu cocok sama kamu apa enggak, dan sebagainya, ya. Jadi lakukan pertimbangan yang mendalam dan susun kembali rencanamu bagi yang lagi single, ya. Oke, terus bagi yang lagi couple hampir sama, mungkin ada semacam rencana juga yang akan kamu mulai bahas dengan pasanganmu sendiri. Mungkin kalian berdua ada lagi ingin melakukan suatu hal secara berduaan. Jadi aku lihat dalam bulan Maret kalian tuh lagi fokus untuk membahas rencana 2 tongkat ini, ya. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu selesaikan, ya, dengan pasanganmu, ataupun mungkin lagi berusaha untuk mengejar tujuan di antara kalian berdua. Dan lihat di sini juga ada kartu King of Cups. Jadi nantinya kalian berdua itu bisa melakukan pertimbangan yang sangat mendalam. Kartu ini melambangkan seseorang yang pikirannya itu sangat tenang dan terkendali. Jadi aku lihat memang kalian itu lebih tenang pikirannya ketika ingin menyusun rencana bersama dengan pasanganmu, ya. Dan jangan lupa dengan kartu Queen of Cups sebagai tema utama, pergunakan intuisimu ketika ingin membuat keputusan yang terbaik dalam hubungan cinta di antara kalian berdua, ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.
Bye-bye.